Jadi bagi saya bukan berarti Anda harus pengalaman pernah jadi pejabat. Kalau cuma pengalaman buat maling untuk apa? Justru Pak Jokowi kan praktikno buat dukung Pak Anies. Supaya Ahok yang nggak naik. Kemarin saya tanya temen, ini cerita aja lah. Ini kalau betul-betul susah makanan bagaimana? Orang di PHK gitu banyak. Tapi nggak makan gimana? Sakit udah oke lah, kita bisa tanggung lah. Kalau makan gimana? Saya bercanda begini. Tapi saya bisa lakuin, saya bilang. Ya harusnya kantor pemerintah suruh anak-anak SMK praktek saja bikin nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Sisa nasi malam restoran kan banyak. Terus nasi goreng terus ditulis, yang tidak ada makanan silakan makan. Nah, kenapa mesti nasi goreng terus? Supaya yang punya makanan bosan dong pagi siang malam nasi goreng kan. Terus anak-anak SMK jadi praktek. Kita tahu di mana. Buka aja makan. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu loh. Gak usah 71 triliun ya. Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya, adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu gini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga lah. Dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Kayak bisa kayak gitu loh. Yang maksudnya itu gampang. Oke. Kasihin ke mak lu duit. Ya kan? Ini misalnya ini ide-ide atau contoh ini. Apakah kemudian ini yang waktu itu bilang kok Ahok membuat kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap? Itu konteksnya karena itu udah lebih punya ide-ide macam-macam ini. Kalau ide dari dulu mah aku mah nggak putus-putus lah. Ya, karena teman banyak. Kan dengan si A, si B, si C gitu kan. Dia waktu ngomong aku dapat ide kan. Tapi kalau ini kenapa? Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Iya dong. Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya, jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan. Saya nggak bicara harga. Kalau harga sama kekuasaan Tuhan kasih orang milik kok. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan, waktu gitu kan, putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Ya. Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Tadi Ahok bilang rasanya tidak akan maju sebagai calon, tapi ada penugasan lain. Yang namanya, tapi kalau kita masih fokus di situ kok, soal siapa yang akan dicalonkan PDI Perjuangan. Yang jelas nama Ahok waktu itu masuk rekomendasi, ada nama Pak Pras juga. Kemudian yang menarik ada nama Anies Baswedan. Ya, saya nggak tahu putusan DPP seperti apa, tapi yang sepanjang yang saya tahu sebagai partai kader, itu PDI Perjuangan itu tidak pernah mengorbankan prinsip ideologi dibanding pragmatis. Saya ambil contoh begini. Waktu kasus saya, itu dari popularitas 70 sekian persen, karena udah tersangka penista agama kan merosot habis. Waktu merosot habis, tentu secara politik, secara kajian,
PDI Perjuangan harus mendrop saya. Ganti dengan Bu Risma. Sempat keluar di Tempo gitu loh. Siapa gitu loh. Tapi bagi Ibu Mega, dia mengatakan, kenapa tidak Ahok? Ini hanya merosot kan cuma karena tekanan massa, karena ada semacam tuduhan yang belum terbukti juga di pengadilan kan. Nah, ini nih konsep Ibu Mega nih. Terus saya bilang sama Ibu, Bu, kalau saya maju, PD Perjuangan pasti kalah, Bu. Udah merosot kok. Trennya udah turun kok. Udah dibilang penista agama kok. Udah ayat mayat di mana-mana kok. Pasti kalah nih. Terus Ibu bilang, berpartai harus ada prinsip. Mau jadi apa ideologi partai ini? Kalau Pak Ahok yang petahana, kerja bagus, jujur, harus mundur karena tekanan orang. Tapi kita partai kan harus menang, Bu. Kemenangan itu bukan dapatkan jabatan. Kemenangan itu ketika kita berhasil mengedukasi rakyat, memahami ideologi partai kita. Pak Ahok sadar nggak kenapa partai dari didikan bapak saya dia bilang bisa bertahan hari ini dengan gempuran-gempuran? Karena kita ini partai kader dengan ideologi yang jelas. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Ini orang yang sudah terbukti hasil kerjanya buat rakyat Jakarta. Setuju banget, MBG nggak guna, hanya ladang korupsi. Orang otak waras tapi mafia tidak suka. Tujuan Prabowo itu bukan makan bergizi gratis, tapi bagaimana membagi uang kepada orang-orang yang berjasa memenangkan dia menjadi presiden. 48 kementerian mengurusi MBG kok pada tambah telmia. Kalah sama satu orang yang bijak sama Ahok. Saya dukung Pak Ahok sama KDM di 2029 pasti korupsi musnah dan ekonomi stabil rakyat sejahtera. Hanya seorang Ahok pejabat politisi yang saya percaya 100% tanpa pencitraan, no debat terbukti menjadi gubernur DKI. Jokowi tipikal manusia yang senyum-senyum di depan tapi kasih racun di belakang. Dimanapun ada Ahok di situ mafia ketar-ketir. Itu pertambangan coba suruh megang Ahok pasti beres setahun, yakin gua. Itu yang bikin dia ditendang lahan basah pada habis. Ahok Capres 2029 Indonesia adil dan makmur. Mantap Pak Ahok. Satu pemikiran dengan KDM, kasih duitnya ke emak-emak dari siswa, dijamin halal bergizi, tidak ada keracunan. Benar perkataan Pak Ahok, jika konstitusi sudah teruntuh apa yang bisa diharapkan? Itu fakta di negeri ini. Smart, penguasa diri itu melebihi menguasai satu kota. Aku ngendosok ke rejempol Pak Ahok. Banyak yang tidak suka kalau Ahok jadi pimpinan karena vokal suaranya. Nah, ini yang benar. Orang pertama yang berkata kasihkan ke emaknya aja biar emak yang masak kesukaan anaknya. Mantap, emang Ahok the best. Explit Ahok nyampein demi ambisi politiknya. Mulyono korbankan Ahok agar 2019 dia nggak punya lawan dan berhasil. Sangat setuju, ceplos-ceplos tapi fakta. Semangat dan terus berjuang Pak Ahok untuk keadilan sosial. Jangan pernah capek untuk heal negara tercinta ini. Bapak orang baik, saya masih ingat yang menjolimi Bapak sudah banyak yang mendapat karma buruknya dan lebih dipermalukan. Sia-sia selalu ya Pak Ahok. Saya juga mikir gitu Pak Ahok, kasih aja sama keluarganya. Petruk tidak sangka jahat hati benar. Bowo juga tahu yang betul itu dibagikan uangnya kepada ortunya. Masalahnya kroni-kroninya nggak kebagian cuan alias korupsi berjamaah. Setuju Pak Ahok. Pak Ahok ini baru ide waras. Ini pemikiran yang Jostok Markotop. Gue cuman kuli bangunan, gue cuma lulusan SD, gue jadi bangga anak-anak gue pada sukses. Pak Ahok kinerjanya saya warga Jakarta udah pernah merasakan waktu jadi gubernur. Jadi presiden, aset orang jujur dengan metode sederhana dari Pak Ahok nggak akan disukai di negeri ini. Setuju kasih ajak ke ibunya aja benar Pak Ahok. Setuju komen Ahok. Orang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Ini repost video wawancara Mata Naswa dengan Ahok 2 tahun yang lalu ya 4 Juli 2024. Bikin dapur kecil khusus aja di setiap sekolah, terapkan makan di tempat. Tapi tidak semudah itu Pak Ahok. Bapak harus tahu kondisi sosial masyarakat Indonesia. Mantap kok Ahok. Benar Pak sepemikiran. Yang lebih lucu jika negara memberi contoh kepada rakyat berhutang untuk MBG. Ahok boleh jadi bisa bergoyang Betawi ya. Waka waka waka.
Tidak ada kawan dan lawan yang abadi di dunia ini politik. Ahok Pilpres 2029. Memang enak duit George Soros. Ini baru orang pintar dan cerdas. Konsep dan pikiran Ahok bagaimanapun juga sangat masuk akal dan fundamental dan memilih pemimpin. Pak Ahok telah perkarakan firman Tuhan, menguasai diri sama mengendalikan kita isi di Alkitab. Haleluya. MBG di sekolah lanjutkan, itu bagus. Orang Ahok bisa rubah negara ini menjadi adil dan makmur. Maju terus Pak Ahok, mantap. Tempo hari yang hujat mengawati luar biasa. Sekarang setelah semua tabir terbuka, pada diam baik itu bocah-bocah. Jagoan kesayangan ibu saat ini. Brilian. Pemimpin orang yang peduli dan takut akan Tuhan, luar biasa dan keren. Betul Pak. MBG itu untuk kepentingan penguasa dan pejabat. Kalau pakai teori ala Ahok, maka penguasa dan pejabat dapat apa dong? Urusan gizi dan urusan rakyat itu nggak penting. Yang penting bagi-bagi proyek ratusan triliun atas nama rakyat. Emang Pak Ahok tuh keren banget. Mungkin ada satu sarannya untuk saya, untuk MBG di setiap sekolah harus ada kantin yang disubsidi oleh pemerintah. Kantin yang masak MBG dijamin saat istirahat makanan masih segar. Mantap Ahok, sehat selalu. Manusia mayoritas di negeri kita sebenarnya suka kepada cara kepemimpinan beliau. Tapi karena ayat-ayat mas kalian terjadilah penjagalan kepada Pak Ahok. Sadarlah kalian, tidak ada negara yang maju dan rakyatnya sejahtera bila pemikiran kita masih curiga kepada orang pintar dan peduli kepada Anda. Sangat setuju dengan pendapat Pak Ahok. Orang jujur tidak diberi tempat. Pikiran Pak Ahok selaras dengan KDM soal cara MBG Top Markot Top. Ide Ahok baik, di lapangan tidak jalan juga. Orang cerdas dan jujur seperti Ahok susah bertahan lama jadi pejabat, banyak halangan. Cocok cara Ahok. Mbak Najwa makin cantik dan awet muda. Soal visi misi dan kemampuan pemimpin, tidak ada yang bisa mengalahkan Ahok DRC. Semua calon yang ada saat ini mau Indonesia keluar di era kegelapan saat ini, ya Taja Purnama yang bisa menerangi Indonesia saat ini. Saya Oliona, Ahok for President. Betul-betul usulannya dari Ahok bagus dan masuk akal. Uang MBG hasilnya bagusnya langsung dibagi maknya siswa langsung, biar tak ada penggelapan uang MBG. Gue orang Jakarta, anak gue zaman Ahok jadi gubernur, 3 orang sekolah, 3 orang semua dapat KIJP. Sekolahnya gratis, dapat MBG, kasih ATM buat belanja daging, telur, susu, toko sembakonya udah disiapin di pasar-pasar terdekat. Kalau orang kerja buat rakyat, berpikir cerdas buat rakyat, akan disingkirkan. Ahok maju gubernur Jawa Tengah, yuk gas. Ahok jadi presiden tanpa partai baru, mantap, jadi nggak ada yang ngatur. Kok Ahok orang jujur dan tegas, ceplas-ceplos tapi fakta. Setiap peristiwa pasti ada hikmah baiknya. Bapak Ahok MBG juga bisa membuka lapangan kerja baru, banyak orang jadi kerja karena MBG. Susah Konoha masih lihat mata wak. Pertanyaan, mengapa pengolahan makanan MBG tidak dikerjakan di sekolah? Sebelum MBG dijalankan, sistem pengadaan bahan baku mempersiapkan makanan sampai ke meja makan anak sekolah seharusnya dibakukan dulu. Tetapi apa yang kita lihat hari ini? Tempat pengolah makanan bukan di sekolah tetapi di tangan SPPG di tempat tertentu. Artinya program MBG sama sekali belum siap dijalankan. Langkah awal yang harus ditempuh adalah setiap sekolah dibangun dapur pengolah makanan yang bertujuan mempermudah pengawasan terhadap kualitas, anggaran dan kesegaran makanan. Selama ini tempat memasak terpisah jauh dari sekolah. Saat didistribusi perlu waktu, apalagi jalanan macet. Makanan menjadi tidak segar saat tiba di sekolah. Saya yakin pemerintah sangat tahu konsep sederhana ini. Tetapi MBG tampaknya kok terburu-buru sebelum ada persiapan matang. Harus bertanya kepada rumput berguna.